Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Setelah digempur habis-habisan oleh rakyat Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo, setelah Ibu Megawati dan PDIP-nya serta puannya menyerang Ganjar Pranowo, menjelek-jelekan Ganjar Pranowo karena ingin Puan Maharani berduet dengan Anies Baswedan atau pengen mengajukan kandidat capres dan cawapres Anies Baswedan Puan. Tidak lama Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Ya mungkin kalau kita boleh menebak, kemarahan rakyat ini memang benar-benar sangat memukul. Benar-benar sangat dahsyat. Benar-benar sangat tidak terkendali. Rakyat marah karena pilihannya itu dijelek-jelekan, di mana rakyat berharap itu PDIP dan Ibu Megawati ini segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo, tapi yang diinginkan oleh rakyat tidak diwujudkan oleh Ibu Megawati dan PDIP. Itulah pelajaran yang manis, bahwa rakyat itu adalah bos di negara ini. Rakyat itu adalah pemilik negara ini. Tidak ada rakyat siapapun partainya tidak akan pernah bisa berkuasa di negara ini. Tidak ada rakyat siapapun orang penting di negara ini akan menjadi tidak penting. Makanya hati-hati dengan rakyat. Ikuti keinginan rakyat. Apa susahnya? Kalau misalkan PDIP ingin menang di pemilu hat-trick, ingin kembali berkuasa, ya tolong kabulkan keinginan rakyat menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Karena rakyat yang berperan sebagai relawan ini tidak ada yang bayar. Mereka bergerak sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ini pelajaran berharga buat Ibu Megawati dan PDIP. Masih kekeh mendepak Ganjar Pranowo, masih kekeh menjelek-jelekan Ganjar Pranowo, masih kekeh ingin menduetkan Anies Puan, maka kehancuranlah yang akan diterima oleh PDIP. Dan kekalahanlah yang akan diterima oleh Anies Puan. Itu udah jelas. Karena kami, rakyat sudah marahnya sudah sampai puncak. Dan akan semakin memuncak ketika waktu berjalan. Politik itu seperti bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau untung, maka akan disebut bisnis. Kalau rugi bukan bisnis. Saya sedang berbisnis dengan seseorang. Jadi sudah jelas ada keuntungan yang diambil ketika saya melakukan aktivitas ekonomi dengan orang tersebut. Kalau nggak ada keuntungan, buat apa berbisnis? Politik pun seperti itu. Targetnya itu menguntungkan atau tidak. Kalau dikira duet Anies Puan merugikan, buat apa dipaksakan untuk dijadikan kandidat? Hanya politikus-politikus yang bodoh yang memaksakan hal itu. Politikus harus cerdas. Mengukur seberapa untung dan seberapa rugi kandidat yang akan diusung. Harus mengukur. Karena apapun di dunia ini pasti ada ukurannya. Ganjar itu sudah jelas sangat menguntungkan bagi Ibu Megawati, bagi PDIP, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Kenapa harus ragu? Kalau Ibu Megawati cerdas, udah nggak usah banyak pikir, deklarasikan saja. Ganjar Pranowo pasti mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tinggal mencari siapa calon wakil presidennya. Tergantung seberapa besar elektabilitas Ganjar Pranowo nanti setelah dideklarasikan. Biar relawan ini jelas. Biar relawan ini arahnya ini terfokus. Makanya tidak ada cara lain selain mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Dialah yang terbaik dan calon yang pantas untuk menduduki Presiden RI 2024. Mudah-mudahan Ibu Megawati bisa cerdas, bisa mendengarkan hati nurani rakyat. Apalagi Ibu Megawati ini merupakan putri dari Soekarno. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang mengorbankan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirinya.
Jadi Ibu Megawati, kalau ingin menjadi pahlawan, dikenang sebagai pejuang, pahlawan, maka bertindaklah seperti Soekarno. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keluarganya, tetapi yang dipikirkan adalah rakyatnya dan kemajuan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Ibu Megawati bisa cerdas, bisa bijak. Gak perlu memaksakan Puan untuk jadi cawapres. Apalagi Anies Baswedan itu kita tahu sendirilah, rekam jejaknya itu begitu amburadul. Pemimpin yang sudah jelas-jelas menginjak-injak Pancasila. UUD 1945, kebinekaan merah putih, demokrasi, nasionalisme. Bahkan memplesetkan sejarah. Itulah Anies Baswedan. Kalau bagi saya Anies Baswedan itu sejak dulu, nama Anies Baswedan itu sudah saya masukkan ke tempat sampah. Karena dia tidak pantas menjadi pemimpin. Dia pantasnya itu ya jadi seseorang yang terhina karena telah berbuat zalim ketika mendapatkan jabatan dan ketika menjabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.